kita berdoa saja, kita balikan saja ya ke ini, apa ya, kita balikan. Ini Tuhan mengetahui semuanya, jadi kita balikan lagi ke sana. Kalau memang klien saya yang bersalah, tunjukkan saja buktinya. Saya berdoanya seperti itu. Perlihatkan saja. Cari bukti di mana klien saya tidak bisa ngelak lagi. Jangan kemudian dimintai keterangan. Ini menurut keterangan Danu seperti ini, bagaimana pendapat Anda? Sementara keterangan Danunya juga kita ragukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Misteri Mbak Suci. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Sahabat, di samping saya sudah ada Bapak Rohman Hidayat. Terima kasih banyak Pak Rohman. Sama-sama, Mbak. Sudah meluangkan waktunya, bisa ketemu dan akhirnya kita bisa ngobrol nih Pak. Setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun. Iya benar ya. Kayaknya belum pernah ngobrol. Betul, kita ya Pak. Betul. Belum ya. Betul. Nah, jadi waktu pas di awal pun juga waktu itu saya ngobrolnya sama Pak Fajar ya. Yeah. Nah, paling ketemu Pak Rohman waktu pas di mana itu Polda aja ya Pak ya Pak. Di Polda. Paling ya cuma sekedar aja lah ya Pak. Belum ngobrol eksklusif seperti ini. Pak, yang pertama saya ucapkan prihatin karena 4 klien Bapak ditetapkan tersangka gitu Pak. Mudah-mudahan segera ya Pak, kasusnya akan segera terungkap dan terang benderang. Ya, gitu, amin. Pak. Dan untuk penetapan klien Bapak yang 4 ini, apakah menurut Pak Rohman sudah memenuhi 2 alat bukti Pak? Ya, jadi sebelum berbicara mengenai alat bukti ya memang cukup mengejutkan ya. Cukup mengejutkan pengakuan. Kayak saya tidak terkejut dengan Dano yang mengaku. Tetapi saya terkejut dengan isi pengakuan Dano yang menyeret tiba-tiba 4 klien saya yang saya 2 tahun dampingi. Ya kan? Sebagai catatan Mbak Suci ya, dari awal saya mendampingi itu, satu hal yang saya minta dari Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu adalah kejujuran. Bahkan pada saat itu kalau memang mereka yang melakukan pada saat itu, ayo saya antar. Saya antar kalau memang kalian pelakunya. Dan mereka sejak awal pertama kali bertemu saya, keterangannya sama. Dia tidak pernah melakukan dan tidak pernah menyuruh melakukan. 4 orang itu. 23 Agustus kalau nggak salah 2021 itu pertama kali mereka bertemu saya, membuat surat kuasa ke saya. Saya sadar betul karena perkara ini akan menjadi polemik. Karena ini menyangkut nyawa seseorang. Pertanggungjawaban saya bukan hanya di dunia tentunya nantinya ya. Kalau misalnya ada yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang terbuka ditutup atau sebaliknya. Ini kan ada tanggung jawab moral juga. Cukup kaget ketika Danu mau datang, katanya mengakui semua yang dia lakukan itu menyeret nama klien saya. Sementara 2 tahun itu kami uji keterangan itu dari mulai Polsek Jalan Cagak, Polres Subang bahkan ada waktu itu sampai ada yang dari Bareskrim juga kalau tidak salah. Dari mulai tes kesehatan, kemudian tes kebohongan, tes psikologi, itu diikuti puluhan kali saya dampingi Pak Yosef. Yang luar biasanya keterangan Pak Yosef itu sama. Harus kita akui bahwa Pak Yosef itu tidak kurang begitu cakap menyampaikan berita. Runutan atau sistematisnya memang kadang-kadang tidak sistematis. Itu pun saya mengakui. Ya saya juga tidak mau terjebak dong. Kalau memang benar Pak Yosef pelakunya, ngapain juga, ya kan? Kita tutupi ya. Hari ini kan seolah-olah dikatakan bahwa saya itu melindungi seseorang yang telah membunuh, yang membuat keterangan tidak membunuh, tidak mengakui, kurang lebih seperti itu. Banyak pihak menyalahkan saya hari ini karena seolah-olah saya menutup-nutupi. Dari 23 Agustus 2021 tidak ada yang saya tutup-tutupi. Jadi siapapun lah ya, saya juga punya tanggung jawab moral.
Ini bukan masalah perkara saja, masalah pengacara dengan kliennya. Ini bukan, tidak sesederhana itu perkara ini. Ini menyangkut kredibilitas. Apalagi kalau benar tuduhannya saya menutupi itu, atau saya mengarahkan klien saya untuk tidak mengakui. Apa untungnya buat saya? Kan? Emang sebanyak apa saya dibayar kalau untuk menutupi sebuah kejahatan? I'm not like this. I'm not like this. Jadi saya nggak suka itu. Ada omongan seolah-olah saya itu menutupi kejahatannya Pak Yosef. Tidak. Itu mengalir BAP itu. Mengalir. Kalau Pak Yosef dia bilang 7.15, ya 7.15 datangnya. Kalau Pak Yosef malam itu pulang dari rumah, kemudian diberikan uang 20.000 oleh almarhum, kemudian dia pergi naik motor ke rumah Bu Mimin, ya itu faktanya. Kemudian rumah yang besar itu jadi pertanyaan buat kita juga, tidak ada pagar, hanya dibatasi oleh satu besi misalnya. Dan emang itu faktanya. Kemudian datang ke TKP besok paginya, dia melihat darah, berpikirnya penculikan gitu kan. Ya, emang itu pengakuannya. Itu saya harus rubah, itu bukan penculikan, karena mungkin itu pengakuan Pak Yosef. Pak Yosef berpikir ketika lihat mobil yang spin, bekas ban, dia berpikir bahwa itu adalah penculikan. Kalau saya yang merekayasa itu, tentunya saya akan rubah itu bukan penculikan. Tapi saya biarkan itu mengalir apa ada. Tidak ada yang saya rekayasa. Ini the truth ya. Ini the truth story ini. Saya jangan menceritakan hal ini ke orang lain. Ini lebih ke bagaimana ketika perkara itu saya terima. Ya kan? Hari Rabu kejadian, hari Kamis saya tahu, hari Jumat dapat informasi dari Pak Mul, hari Sabtu kami main golf di lapangan golf Lembang. Jalan Pak Yosef mengikuti. Pak Yosef tidak main, tapi satu flight. Ngobrol dengan saya. Akhirnya kami pun belum diputuskan hari Sabtu itu. Hari Minggu saya diundang makan. Ya pada saat itulah, oke, saya dampingi tanggal 23. Itu tanggal 22 dan tanggal 23 kami dampingi. Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi, Abi, dan Yoris waktu itu. Surat kuasanya kami sudah siap. Nah, itulah yang sekelumit awal. Jadi tolong digarisbawahi ini siapapun yang nonton channel ini ya. Garis bawahi, tidak ada rekayasa di perkara ini. Satu, untungnya buat apa? Untung buat saya itu apa? Ya kan? Buat apa saya nutupi itu? Kalau misalnya hal ini, kejadian ini saya tutupi, saya arahkan Pak Yosef untuk menutupi, untungnya buat apa? Buat siapa? Ya kan? Pak Yosef itu orang yang dari awal dia memberi keterangan konsisten. Kalau misalnya saya arahkan, tidak akan saya banyak dalam tanda kutip cacat keterangannya. Saya biarkan mengalir itu. Pernah satu kali waktu itu di Polres Subang, di BAP, tidak di BAP, itu dikerubuni oleh beberapa polisi. Beberapa orang. 12 atau 13 orang waktu itu. Saya pikir dari Polda waktu itu. Dari Polda atau mungkin dari Bareskrim juga hadir. Saya biarkan dia. Artinya itu tidak kita dampingi itu. Kami ada di ruang sebelah ngeliatin Pak Yosef diinterogasi oleh banyak orang. Kalau saya melindungi atau saya mengatur keterangan dia, saya akan dampingi terus. Tidak. Saya mendapat berita, saya mendapat kesesuaian fakta. Keterangan Pak Yosef, saya cocokkan dengan keterangan saksi yang lain nih. Misalnya ada Arigi, Abi, Bu Mimin misalnya. Atau keterangan-keterangan yang seliweran gitu kan melalui medsos, saya cocokkan. Itu pun tidak kemudian keluar begitu saja. Keterangan itu juga saya cocok-cocokkan. Ya kan? Nah, itulah sampai Kamis 2 minggu yang lalu, itu keterangan mereka itu sama. Bahkan sampai terakhir kami ketemu pun kemarin, ketemu dengan Pak Yosef ketika diperiksa, diambil darah di Rumah Sakit Sartika Asih bersama Bu Mimin, Arigi, dan Abi. Yang diperiksa cuma Arigi, Abi, sama Pak Yosef. Nah, Bu Mimin kenapa nggak diperiksa, Pak? Bu Mimin nggak diminta sampel darah, cuma datang aja. Bapak tahu alasannya kenapa? Saya nggak tahu, bukan urusan saya. Bukan urusan saya, itu kewenangan penyidik. Jadi hati-hati juga dalam hal ini. Ada porsi yang memang kewenangan saya, tim penasihat hukum. Kedua, ada kewenangan kepolisian. Jadi kalau yang lucu gitu, kalau misalnya ada yang pengacara mengambil alih keterangan yang harusnya disampaikan oleh kepolisian. Ya, saya tidak berani itu karena memang ranah penyidikan polisi, ya ranah pengacara ya di sinilah bagian-bagian pengacara itu.
Jangan overlap. Contohnya yang di Ya. TKP. Oh iya. Itu ya. Ada bagian-bagian yang bisa diterangkan itu adalah pihaknya pihak kepolisian saja. Terkait dengan penyidikan, sumber yang resmi itu adalah kepolisian. Terkait dengan pembelaan, itu dengan pengacara. Jadi yang salah kaprah. Yang saya lihat dari konten-konten hari ini salah kaprah. Seolah-olah pengacara itu menjadi juru bicara. Ya kan? Tidak seperti itu. Saya memberitakan apa yang saya ketahui saja. Gitu. Saya tidak mau terlibat terlalu dalam ke dalam ranah penyidikan. Bukan ranah kami. Ranah kami itu hanya pendampingan. Apa yang terjadi selama pemeriksaan, itulah ranah kami. Di luar itu adalah haknya penyidikan. Makanya lucu, kalau ada pengacara salah satu tersangka yang mengatakan bahwa bahkan memberikan informasi secara luas hasil-hasil apa yang dihasilkan dari olah TKP misalnya. Lucu, itu bukan kewenangan kami kalau mau jujur. Kami itu ya hanya sebatas klien kami saja, kami dampingi. Itu yang pertama. Kedua yang membuat saya kaget yaitu sebenarnya Danu saya tengah kaget karena memang dari awal ketika diklarifikasi anjing pelacak itu sudah jelas anjingnya ke Danu. Dari sekian banyak saksi yang ada di TKP waktu itu belum ada pengacaranya kan, ingat pada saat itu? Iya. Belum ada pengacara yang mendampinginya. Saya hadir di situ mendampingi Bu Mimin, Arigi, Abi dan Pak Yosef. Ada di TKP. Jadi waktu pada saat itu yang duduk bareng-bareng itu siapa aja tuh Pak? Yang saya ingat itu klien saya 4 orang, ada Yoris, ada Danu, ada istrinya Yoris, terus siapa lagi ya, keluarga dari pihak ibu, mungkin saya nggak lihat di dalamnya. Kayak saya di depan, di pintu masuk yang harusnya dibatasi besi itu yang deket bunga bougainville kalau nggak salah, Oh, iya. di pintu masuk situ, nggak bisa masuk terlalu dalam, karena ada buka pores di situ. Cuman anjing itu lewat, ya kan, kemudian ditempelkan barang bukti berupa kain yang ada darahnya, kemudian helm, kemudian sepatu, saya lihat langsung. Dan ketika anjing pun yang ketiga kalinya ada ke Danu, saya lihat. Karena di situ memang agak kelihatan terbuka. Nah heran saya kalau misalnya Danu yang mengaku. Karena petunjuk awal, 2 minggu setelah kejadian diklarifikasi oleh anjing pelacak, itu semuanya mengarah ke Danu. Ya kan? Yang cukup heran adalah pengakuan Danu. Yang sebenarnya menurut keterangan Yoris, itu sudah diakui di Polres Subang waktu itu. Kenapa saya tahu dari Yoris? Yoris pernah jadi klien saya. 24 Desember 2021, Yoris tidak menjadi kliennya Pak Topan lagi, kalau nggak salah, mengundurkan diri, dan meminta saya jadi pengacaranya. Itulah kami tahu banyak informasi tentang Danu, itu dari Yoris dan istrinya. Karena waktu itu ada 2 kali pertemuan, saya punya dokumentasinya. Di tempat Kades, kalau nggak salah, sama di kantornya Pak Pajar. Kami bertemu. Nah, jadi saya tidak heran dengan keterangan Danu yang mengaku. Tapi pertama herannya kenapa keterangan Danu yang ini kan sudah pernah dia lakukan di Polres, kemudian tidak ditandatangani, sampai akhirnya dibuatlah pengakuan yang kemarin oleh Danu dengan spill ke klien kami yang 4 orang itu. Tiba-tiba memunculkan nama 4 orang klien kami. Akhirnya ditetapkan sebagai Betul, hari Selasa waktu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, ditetapkan jadi tersangka. Tapi menurut Pak Rohman sendiri, apakah itu terburu-buru nggak Pak? Terkesannya maksudnya terburu-buru nggak? Saya pikir Untuk ditetapkan. untuk perkara yang sudah ditangani selama 2 tahun dan gagal terus, tidak mencapai titik terang, tidak menemukan yang dicari, seharusnya adalah yang utama itu adalah kehati-hatian. Apapun itu, baik dalam menerima setiap bukti atau menemukan bukti, ya kan, termasuk di dalamnya adalah pengakuan tersangka, ya kan, seharusnya tidak segegabah itu. Dicocokkan lagi dengan dengan bukti yang lain, keterangan saksi, ahli, petunjuk, pengakuan, surat misalnya. Itu kan ada KUHP itu menyebutkan seperti itu, alat bukti. Ya. Harusnya tidak tergesa-gesa seperti itu. Nah, jadi saya lihat bahwa ada kesan seolah-olah menemukan sesuatu yang baru dari keterangan Danu itu. Padahal kalau menurut saya, tidak. Keterangan Danu yang seperti ini
Sudah disampaikan di Polres, tapi tidak direspon, bahkan tidak ditantangkan. Nah sekarang untuk menemukan 2 alat bukti itu apa nih lanjutannya? Harus terpenuhi 2 alat buktinya. Betul. Ya. Dan sekarang kan seperti Bu Mimin, Arigi, Abi masih di Ya bagaimana saya Sudah tidak berapa melihat tidak gegabah dalam penetapan tersangka ya karena begini. Ini pasal 340, 338, junto 5556. Artinya itu bersama-sama melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa, pembunuhan. Baik pembunuhan biasa 338 maupun pembunuhan berencana 340. Di mana di situ ditetapkan 5 orang tersangka, 2 sudah ditahan, 3 tidak dilakukan penahanan. Nah, Lucu memang. Lucunya kenapa? Pertama, kami tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Ya, begitu kami tahu, pagi-pagi saya ditelepon Kanit, Pak Rohman, ini saya tahu kan, padahal saya sudah tahu bahwa Pak Yosep C sudah ditetapkan tersangka. Boleh dong kami minta penetapannya, karena untuk dasar kami bikin surat kuasa baru, saya bilang. Akhirnya Pak Kanit mengirimkan dokumen, dan saya mengetahui secara formal ditetapkan jadi tersangka. Nah, pada saat itu, saya udah yakin artinya kami berkoordinasi dengan rekan semua, ya sudah, kita datang ke Polda, beres sidang waktu itu, terus pastikan saya nelpon keluarga, supaya keluarga membawa pakaian nih. Saking yakinnya bakal mereka akan ditahan loh saya. Akhirnya ada keluarga yang datang malam-malam membawa pakaian Pak Yosep, Arigi, Bu Mimin, dan Abi. Saya saking yakinnya. Kenapa? Karena saya memiliki keyakinan kalau seorang ditetapkan tersangka itu 2 alat bukti terpenuhi. Tapi kami cukup kaget juga sampai jam 3 kami BAP, dari 5 orang tersangka itu cuma Danu dan Pak Yosep yang ditahan. 3-nya gimana? Pulang aja Pak Rohman. Terus gimana dong? Saya nggak mungkin bikin penangguhan permohonan tidak ditahan karena malam hari harus bikin dokumennya, butuh penjamin juga kan? Kalau permohonan tidak ditahan itu butuh penjamin, ya kan? Dari mana jam segitu nyari penjamin? Akhirnya hanya beberapa hari kemudian itu pun saya penuhi. Jadi Pak Yosep itu beserta 3 orang keluarganya itu memang ditetapkan tersangka, tapi hanya Pak Yosep saja yang ditahan. Nah itu banyak sekali Pak yang menanyakan hal itu. Kenapa Bu Mimin, Arigi, dan Abi itu tidak? Karena memang tidak ada buktinya, Mbak. Pertama, keterangan Danu itu, anggaplah keterangan Danu itu benar, anggaplah benar. Hari ini kan polisi sudah menganggap keterangan Danu benar. Berarti sebagian pihak sudah mengakui bahwa keterangan Danu itu benar, anggaplah demikian. Apa 2 alat bukti yang berkesesuaian, yang menerangkan peran Bu Mimin, peran Arigi, peran Abi? Ini 3 orang, anggaplah Pak Yosep udah di dalam nih sekarang. Ini 3 orang bertentangan dengan keterangannya Danu. Kalau dengan Pak Yosep berarti 4 lawan 1 keterangannya. Satu saksi itu bukan saksi. Boleh tuh, tanya teori hukumnya udah benar. Satu saksi itu bukan saksi. Boleh tanya ke ahli hukum. Artinya saksi itu, apalagi saksinya juga sudah jadi tersangka. Ya kan? Kan dalam KUHP itu jelas, keterangan saksi, keterangan ahli, ya kan? Petunjuk, pengakuan tersangka, dan bukti surat. Ya kan? Ada 5 tuh. Berarti kan keterangan Danu itu harus dikuatkan oleh keterangan saksi. Siapa berperan apa, bagaimana, itu yang harus Danu jelaskan dalam rekonstruksi nanti. Peran siapa, perannya apa, siapa berperan apa. Makanya ketika BAP terakhir saya mendampingi Pak Yosep langsung. Yang meriksa itu ada penyidik, tiba-tiba Pak Dir juga hadir di sana, bertanya, Pak Yosep, apa perannya Danu di TKP? Kan bingung Pak Yosep. Ya kan? Pak, saya nggak ada di TKP Pak. Itu jawabannya seperti itu. Jadi jelas, ini penetapan tersangka kalau menurut saya ya, saya nggak tahu apakah, karena saya udah bilang dari tadi bahwa ada bagian saya, ada bagian penyidikan. Mungkin selama penyidikan nggak membocorkan hal itu. Tapi yang saya tahu dengan keterangan Bu Mimin, Arigi, dan Abi, dan Pak Yosep, sulit untuk menetapkan, menghadirkan 2 alat bukti untuk menguatkan itu. Itu Mbak. Jadi, ya silakan saja, itu kewenangan penyidik untuk melakukan itu.
Terus ada itu Pak, rencana praper kalau begitu Pak? Upaya hukum itu ya sebagai hak dari siapapun ya. Hak dari Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi, Abi yang sudah tetapkan tersangka. Terhadap penetapan tersangka ini tentunya kan semua tersangka punya hak. Ya. Kita persiapkan lah. Kita persiapkan, saya nggak mau ngomong dulu. Sudah dulu. Nanti ketika ada, kan upaya tidak harus pra peradilan juga kan. Ada upaya-upaya lain. Kami sudah mengajukan perlindungan hukum ke Kapolri, ke Kadipropam, ke LPSK, Komnas HAM. Kami sudah berkirim surat. Sebagai bentuk usaha kami juga. Ya kan? Jadi saya luruskan sekali lagi bahwa upaya hukum akan kami siapkan gitu. Tetap akan kita perlihatkan. Kami sekarang sedang berusaha mencari saksi-saksi ahli, para guru besar, para ahli-ahli hukum pidana untuk dihadirkan nanti dalam persidangan. Ya kan? Kebetulan sahabat-sahabat saya juga sudah ada yang biasa menjadi saksi ahli atau guru besar. Saya berbicara, berdiskusi mengenai masalah ini. Itu juga kita akan uji mengenai penetapan tersangka ini. Pertama, di samping 2 tahun ini sudah terbengkalai, tiba-tiba hanya dengan satu petunjuk yang belum teruji validasinya, harusnya kan begini, ketika Danu memberikan pengakuan, disimpan dulu saja pengakuannya, sertakan dulu buktinya, kuatkan dulu, setelah kuat alat buktinya, tetapkan tersangka. Saya mungkin setelah tersangka, mungkin akan ngaku mungkin, saya nggak tahu mungkin ditersangkakan dulu baru ngaku atau mencari bukti dulu baru jadi tersangka. Ya kan? Satu alat bukti itu, apalagi pengakuan, kemarin saya ngobrol dengan Reja Indragiri ya, pengakuan itu seperti apa? Sebuah pengakuan itu. Kedua, alat bukti yang lain. Meskipun Profesor Yaya Harahap nih, ya, di permasalahan buku, permasalahan hukum dan kuhap, itu jelas bahwa meskipun ada pengakuan, harus menyertakan alat bukti yang lain. Tidak tok pengakuan saja. Ini teorinya. Kita mau nggak mau balik lagi ke teori, ya kan? Kita harus berbicara kesesuaian bukti. 184 itu kita uji bareng-bareng. Ada saksi, ahli, ya kan? Petunjuk, pengakuan tersangka. Ayo kita uji bareng-bareng. Dan memang ada ranahnya di sana. Ada pra peradilan misalnya. Kita akan siapkan itu dan sedang kami siapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah beres dan upaya itu kita lakukan. Nah ini terkait saksi ini, kan ada 2 saksi rekan kerjanya Arigi. Nah itu apakah udah diperiksa di Jadi begini, lucu sekali. Di satu sisi hal-hal yang meringankan klien kami itu tidak diperiksa. Tapi saya sudah ketemu dengan 2 orang saksi. 2 orang saksi itu adalah si X dan si Y lah. Si X ini dijemput Arigi setengah 9 malam ke rumahnya. Karena di tempat Arigi bekerja itu konter handphone ada wifi. Pada saat itu lagi booming kan pandemi ya. Lagi booming main game online. Online lagi di situ online. Ada 2 orang, si X dengan si Y. Si X dan si Y ini menemani Arigi semalaman. Sampai setengah 3 Arigi tidur. Tidak kemana-mana. Si X tidur bareng Arigi, si Y sampai pagi setengah 8. Tidak tidur begadang. Ini 2 orang ini ada. Kemarin kita sudah mengajukan ke pihak Polda dan katanya Polda dalam waktu dekat akan mengundang itu untuk dihadirkan. Jadi kalau misalnya keterangan Danu yang menyatakan bahwa Arigi ada eksekutor misalnya atau pelakunya, ya kan? Atau Danu tadi saya dengar ceritanya kalau dari Mbak tanya ya, itu ya kan pasti bingung. Arigi malam hari itu ada 2 orang yang menyaksikan. Jadi saya yakin Mbak bahwa bukan keyakinan buta meyakini klien kami ini benar, bukan. Ukurannya sederhana. 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Cukup buat saya meyakini sebuah keterangan. Dari 23 Agustus sampai hari ini keterangan Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi, dan Abi tidak berubah-ubah. Berbeda dengan keterangan saksi yang lainnya. Apalagi yang tiba-tiba ngajuin JC, Justice Kolaborator.
Nah ini terkait JC nih Pak, saya mendapatkan informasi bahwa Pak Yosep pernah ditawarkan sebagai JC, Ya. namun ditolak. Itu bisa dijelaskan? Saya waktu kemarin, waktu mengantar beliau ke Rumah Sakit Sariningsih, beliau didatangi juga, ditawarkan JC juga, mengakui, harus mengakui, kemudian ditawarkan JC juga. Pak Yosep bilang, ya Pak Roman, apa yang mau saya lakukan? Kalau JC pun saya harus sekarang cerita. Ceritanya seperti apa? Kalau benar saya ngaku. Dia bilang, kalau benar saya yang melakukan, saya akui itu. Ya kan? Kalau benar saya yang melakukan, saya akui itu. Tapi kalau sekarang harus menyocokkan dengan skenario Danu, ya nggak mau jelas. Itu. Jadi Pak Yosep itulah yang membuat keyakinan. Bukan tanpa alasan keyakinan saya membela. Bukan karena saya semata-mata dibayar, bukan. Catatannya itu. Kedua, saya itu bukan pengacara. Saya sudah 20 tahun jadi pengacara. Ya kan? Cukup panjang. Saya tidak mau juga kemudian karena satu perkara ini karir saya hancur gitu ya. Saya tidak melindungi dia. Tidak melindungi artinya mengarahkan keterangan dia. Tidak. Itu hak dia. Ya kan? Tetapi ketika keterangannya A, masa saya harus rubah keterangannya B? Siapa yang salah nantinya? Kan saya. Semata-mata, saya tidak buta. Semata-mata ini karena insting, feeling, intuisi sebagai pengacara itu terlatih. Mana yang jujur, mana yang tidak. Parameternya sederhana. Kalau tidak jujur, pasti sekali belok, ada yang belok, ada yang salahnya. Berarti Bapak yakin kalau 4 klien Bapak itu tidak... Insya Allah, Mbak. Insya Allah. Kalau misalnya tidak yakin, mereka udah ada di dalam semua. Berapa persen Bapak meyakini itu, Pak? Sampai sejauh ini, keterangannya, saya meyakini ya sulit ya kalau ngomongin presentasi. Cuma cukup kuat untuk meyakinkan saya. Kalau mereka pelakunya, mereka semua udah masuk di dalam. Tidak perlu di Polda, di Polres juga udah terkena ini. Nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu nunggu 2 tahun. Makanya Bapak yakin sampai detik ini mendampingi 4 klien? Saya meyakini bahwa cepat atau lambat itu kebenaran akan terungkap. Caranya seperti apa saya tidak tahu. Yang jelas saya sebagai bagian ya profesi yang menjadi bagian dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, sistem peradilan pidana Indonesia, saya ingin, kalaupun memang dia bersalah, yang harus kita lakukan sebagai pengacara adalah memastikan hak-haknya terakomodir. Itu satu, bukan melindungi, apalagi menutupi kebenaran, nggak ada itu. Tapi menurut Pak Rohman sendiri ya, apakah nantinya akan bermunculan adanya OOJ Apa kasus itu? ini, Obstruction of Justice? Jadi gini, kita jangan terlalu jauh juga ngomongin perkara ini, ya kan? Saya melihat ini, kalau OOJ itu lebih kepada hal yang sifatnya rekayasa. Karena saya merasa dari diri saya sendiri tidak ada rekayasa. Saya nggak tahu kalau pihak lain ya. Saya bersama tim saya benar-benar ini dibuat mengalir. Saya nggak punya beban. Kalau saya nutupi sesuatu, atau klien saya nutupi sesuatu, pasti beban banget hari ini. Saya tidak punya beban. Pak Yosep siap. Oh siap Pak Rohman. Sampai kapanpun. Saya sama Pak, ini bahasa Sundanya, meskipun saya sampai hancur juga disuruh ngaku, karena saya tidak pernah melakukan apa yang harus saya akui. Nah mungkin ini juga sempat menjadi sorotan publik nih Pak. Melihat ekspresi raut wajah Pak Yosep itu sepertinya tidak terjadi apa-apa gitu. Ini bukan masalah tidak terjadi apa-apa. Jelas ini terjadi sesuatu, tetapi limit seseorang itu sudah melewati batas. Ketika orang sudah melewati batas, hanya apa yang harus dia lakukan adalah pasrah. Ya Pak Roman, ini faktanya seperti ini. Catatannya ketika orang sudah berpasrah diri, mengikhlaskan masalah ini terjadi, ya konsekuensinya ya pasti semuanya akan terungkap nanti. Karena orangnya sudah tidak terbebani lagi. Ini bukan masalah dia ketika ditetapkan tersangka tanpa ekspresi, dia mau ngapain lagi? Mau nangis-nangis? Mau bikin drama kesurupan? Teriak-teriak waktu BAP? Kan nggak mungkin. Ya kan? Akan lebih buruk lagi kalau ada hal seperti itu. Pak Yosep itu hari ini diam aja udah salah. Apalagi berekspresi. Udah jadi sorotan. Udah jadi sorotan. Yang harus dia lakukan adalah tetap konsisten dengan keterangannya,
Kalau A katakan A, kalau B katakan B. Selebihnya dari itu ya silakan. Itu mah ya pemahaman orang lain. Jadi intinya itu yang terjadi sekarang Mbak Suci. Sekali lagi saya sedikit uruskan ya. 2 tahun perkara ini bergulir. Menurut saya sih anti klimaks kalau misalnya endingnya harus terbongkar oleh pengakuan yang di mana pengakuan itu belum teruji validasinya. Anti klimaks buat saya. Saya berharap waktu itu hasilnya adalah ditemukan bukti baru, ya kan, sehingga membuat siapapun yang terperiksa pada saat itu tidak bisa mengelak gitu, ya kan. Ini muncul sebuah pengakuan, di mana pengakuan menerangkan keberadaan 4 orang, pengakuan seseorang menerangkan keberadaan 4 orang, di mana 4 orang itu membantah seluruh keterangan itu. Bayangkan 4 orang yang dinarasikan dalam keterangannya dan semuanya menolak. Kalau 1 orang bolehlah. Ini 4 orang. Apalagi tambah 2 orang saksi nanti yang hadir di rumahnya Arigi, di tempat kerjanya Arigi. Berarti 5 orang, 6 orang yang bertentangan keterangannya dengan Danu. Jadi buat saya ini anti klimaks. Tapi saya masih tetap besar harapan saya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian mampu melakukan yang terbaik untuk penanganan perkara ini. Kalau saya sih dari awal juga sudah siap. Ketika saya terjun mendampingi Pak Yosep, hal yang terburuknya adalah ditetapkannya tersangka karena alat bukti yang lain, ya kan? Dan ini terbukti sekarang. Meskipun Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi, dan Abi pada saat ini membantah semua keterangan ini, bisa saja dengan yang terjadi sekarang kan memang seperti itu. Dan kami dalam hal ini dari tim penasihat hukum tidak mau berdebat mengenai bukti dalam ranah penyidikan. Pertama, bukan tempatnya. Kedua, nanti saja di ruang sidang. Jadi sekali lagi saya luruskan, ini ada momentumnya. Pertama, saya tidak pernah melakukan rekayasa ataupun mengarahkan mengarahkan keterangan kepada tersangka yang 4 orang ini, tidak pernah. Dan aku nggak kayak gitu, Mbak. Ya, teknisnya begini, Pak Yosep, emang faktanya seperti apa? Oh, Bu Mimin, emang keterangan Bu Mimin seperti apa? Arigi, emang seperti itu keterangan? Itu yang saya lakukan, bukan jangan begini ya, jangan begitu, enggak. I'm not stupid. Saya tuh nggak bodoh. Masa mengarahkan pengacara mengarahkan klien seperti itu? Tidak, ini perkara 340 pembunuhan. Resikonya bukan masalah hukuman yang ada di dunia sekarang saja ini. Ini ada konsekuensi yang cukup luar biasa nanti. Di akhirat kita harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi siapapun ya yang polemik di luar sana yang menganggap saya ya maju tak gentar membela yang bayar, itis. Mana ada yang jadi pengacara dibayar nggak dibayar? Pasti nggak mau. Ya kalau ada yang bayar ya berterima kasih. Tetapi ada kalanya juga kita membela nggak dibayar kok, Mbak. Itu kan ada konsekuensi dari sebuah profesi ya. Ada tanggung jawab sosialnya. Wah, Pak Roman itu pengacara mentang-mentang dibayar nggak bela habis-habisan Pak Yosep. Sekarang saya balikan. Bagaimana kalau kalian yang jadi Pak Yosep hari ini? Butuh pembelaan tidak? Butuh, Mbak. Ya kan? Jadi ini ya stop trial by comment. Ya. Stop trial by comment. Hentikan persidangan dengan komentar ini. Izinkan nanti persidangan nanti di situ. Hari ini sudah terjadi trial by comment. Kalau trial by opinion, misalnya persidangan karena opini, oke lah karena keahliannya. Ahli dimintai keterangan, dimintai pendapat, oke itu well. Karena keilmuannya. Tapi sekarang yang terjadi, orang bikin konten TikTok, orang bikin konten YouTube, orang komen di setiap komennya. Ya kan? Oh, berarti Bapak mengikuti juga ya? Saya lihat, Oh, iya. saya dapat kabar. Saya nggak pernah lihat, tapi ada yang ngasih tahu, Pak, ini Pak. Oh, ya sudahlah. Bahkan ada yang datang ke Instagram saya. Oh, langsung komen. Langsung. Nah, komen di postingan saya. Buat saya sih, apa ya? Ya biarkan saja. Pertama, kalau berani ketemu saja dengan saya, kita diskusi. Daripada ngotorin timeline di Instagram saya, gitu, postingan saya. Udah, minta waktu DM saya, ketemu yuk, ngobrol. Jangan berani komennya di medsos, percuma. Ya kan? Barangkali itu saja ya. Harapan saya tetap pihak kepolisian segera
ya terus melanjutkan yang sudah dimulainya ini, apapun konsekuensinya nanti. Yang jelas ini masalah waktu, cepat atau lambat kebenaran itu akan terungkap, dan saya di sisi Pak Yosep akan memastikan bahwa apapun yang terjadi, keadilan itu harus ditegakkan. Saya sudah bilang, keadilan itu harus ditegakkan apapun yang terjadi. Itu jadi jargon saya. Fiat Justisia Ruat Caelum itu mengandung pemahaman bahwa apapun yang terjadi, meskipun langit akan runtuh, asalnya seperti itu bahasanya, keadilan harus tetap ditegakkan. Artinya apapun yang terjadi, kalau memang sudah diambil keputusan ditetapkan tersangka, oke lanjutkan. Kita uji bareng-bareng nanti di persidangan, 2 alat bukti itu. Ya kalau misalnya ternyata ada pengakuan, dan pengakuan itu ternyata adalah pengakuan yang segitu-gitunya, Mbak, tidak ditunjang oleh alat bukti yang lain, polisi sendiri yang tahu konsekuensinya nanti. Katanya itu Danu itu sudah membuat surat pernyataan di kepolisian bahwa ceritanya itu benar. Tapi sekarang tinggal dicocokkan dengan yang di TKP, dengan 4 orang ini. 1 lawan 4, 1 tersangka melawan 4 tersangka. Di mana keterangan 1 orang menerangkan 4 orang tersangka, 4 orang tersangka itu mengelah keterangan 1 orang. Satu hal lagi, bisa saja mungkin kan menurut pengakuan Danu, katanya Danu itu diintimidasi ya sampai dia ngaku itu, saya nggak tahu lah, karena saya berbicara juga dengan Topan pengacaranya. Itu akhirnya dia mengakui perbuatan. Dari 4 orang ini kan 3 orang baru ketemu di TKP waktu diklarifikasi anjing pelacak. Mereka itu tidak kenal. Bagaimana kemudian Danu menceritakan begitu lengkap deskripsi? Atau mungkin Danu tahu cerita yang sebenarnya, tapi perannya digantikan oleh klien kami. Saya balikan lagi itu semua kepada kepolisian. Pertama, klien kami sudah jadi tersangka, Mbak. Ya, mohon feeling ya sudah jadi tersangka, kita uji di persidangan. Ya kalau mereka cukup bukti ya silakan tangkap. Fakta kalau hari ini klien kami di luar, mereka belum punya cukup bukti untuk ditetapkan jadi tersangka. Ketika Pak Yosep yang sudahlah Pak Rohman, apapun yang terjadi, saya tidak pernah melakukan itu, dan saya membantah semua keterangan Danu. Berarti intinya Pak Yosep itu udah pasrah. Pasrah. Dia bilang, tenang Pak Yosep, saya yang akan memperjuangkan Pak Yosep ketika memang ini proses hukum sedang berjalan. Dalam artian proses hukumnya saya bantu. Tapi misal nih Pak, misalkan ya, kalau 4 klien Bapak terbukti, misalkan ya, bersalah nih, terdapat ada 2 alat bukti. Apa langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Begini Mbak, masalah terbukti atau tidak terbukti itu kan ada ajas yang tidak boleh kita langgar sebenarnya. Yang bisa menyatakan bersalah itu bukan saya, bukan jaksa, bukan polisi, itu persidangan. Kalau putusan hakim sudah menyatakan terpenuhi 2 alat buktinya, kemudian klien saya jadi tersangka, putusan hakim itu harus dianggap benar. Saya itu orang hukum. Ketika putusan sudah diputuskan oleh hakim, keputusan hakim itu harus dianggap sudah benar. Untuk menguji putusan hakim kan ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Kita tidak punya kewenangan menyatakan, oh dia bersalah, tidak bersalah, tidak. Polisi pun hanya mengumpulkan bukti, dan untuk mengujinya nanti ada persidangan. Udah putusan hakim, ada aja hukumnya. Putusan hakim itu harus dianggap benar. Apalagi kita masyarakat awam lah, anggaplah masyarakat awam. Jangan sekali-kali membuat opini seolah hakim saja itu kesulitan, nggak mudah bikin putusan. Cara berpikir hakim itu objektif ke objektif, dari yang objektif mencari yang lebih objektif sampai akhirnya keluar putusan. Tapi sebaliknya ya Pak, kalau misalkan tidak terbukti, kan bisa bebas ya. Kalau misalnya tidak terbukti ya gini, kan putusan tidak ada putusan yang terbukti dan tidak terbukti ya, bersalah atau tidak bersalah, ya kan? Saya tidak mau berandai-andai dulu, ya. Yang jelas saya meyakini ketika 3 orang ini ditetapkan, 4 orang ditetapkan jadi tersangka, polisi punya keyakinan. Apapun keyakinannya itu hak polisi. Tetapi keyakinan itu harus dibuktikan dengan tindak lanjutnya. Artinya, yakin mereka klien kami jadi tersangka, tahan dong. Ini 340. Ya kan? Ini menyangkut keselamatan manusia loh. Salah satu pertimbangan pengajuan tidak ditahan itu ada pertimbangan yang pertama, tidak melarikan diri, tidak merusak barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya. Ini 3 hal itu sebagai pertimbangan penahanan itu. Makanya kalau minta tidak ditahan itu kita harus berjanji, Pak. Tidak mengulangi,
tidak merusak barang bukti, ya kan? Tidak melakukan perbuatan lagi. Itu janji kita. Dilapisi penjamin di situ, baru ACC. Ini sekarang tanpa permohonan, tanpa penjamin, kami tidak ditahan untuk perkara yang 340. Ini kan bukan sekali dua kali nih perkara jadi rame di publik. Ada banyak perkara, begitu 340 langsung dilakukan penahanan. Ketika ditetapkan tersangka dan tidak dilakukan penahanan, sudah dapat dipastikan dua alat buktinya belum terpenuhi. Dan itu ya tugas penyidik. Mengekspor terus keterangan dan gitu. Pengen ada yang ditanyain sih sebetulnya. Ini waktunya masih ini. So, Ini jadi, kok makin tegang sih Pak? Ya sebenarnya aja Pak, santai. enggak. Sebenarnya bukan tegang kan, ini ada momentum begini. Saya harus menjelaskan dalam konteks yang serius. Ini menyangkut hidup manusia, Mbak. Nggak, kita nggak bisa sembarangan. Kalian boleh di luar sana beropini, boleh. It's okay, it's your right. Semua orang punya hak yang berpendapat ya. Itu silakan. Tapi satu hal, ini masalah hidup mati seorang loh. Kalau benar oke, kalau nggak benar kalian sendiri yang dosa. Kita sendiri yang dosa. Ya, kalau ini perkara ini mudah, nggak perlu sampai ke Polda Jabar. Polres sudah selesai. Ya. Kalau ini perkara ini mudah, tidak akan berlarut-larut 2 tahun. Jadi, berhentilah. Stop trial by comment. Semua bersidang seolah-olah semua orang punya opini, punya komentar. Makanya saya ada yang datang berkunjung ke timeline saya, ke Instagram saya. Saya bilang, ketemu saya aja langsung. Yuk, kalian pengen diskusi apa dengan saya? Daripada kemudian membuat opini seperti ya mungkin kayak youtuber yang nggak membuat komentar tentang saya karena memang dia nggak dapat slot seperti Mbak Suci aja. Wah, ini suatu sebuah kehormatan Gitu kan? sahabat Misteri Mbak Suci. Saya bukan apa-apa ya. Pertama saya menghindari juga ya. Menghindari ya. Pertama kan ini perkara dalam penyidikan. Takutnya apapun yang terjadi yang berpengaruh terhadap proses penyidikan. Tapi saya pikir sekarang kalau saya tidak memberikan komentar, ini di luar sudah bergulir snowball nih. Makin hari makin membesar. Seolah-olah klien saya itu benar-benar seorang yang nyaris tidak ada hal yang meringankan atau tidak ada hal yang membenarkannya. Yeah. Ini proses masih panjang, penyidikan masih akan berjalan, 60 hari itu harus ditempuh, harus dipenuhi. Ya kan, ada tahapan yang harus dipenuhi oleh penyidik, kita tunggu saja langkah selanjutnya. Dan dari kami pun ada upaya tentunya. Gitu. Upaya-upaya itu akan kita lakukan, ya kita berdoa saja, kita balikan saja ya ke ini, apa ya kita balikan. Ini Tuhan mengetahui semuanya, jadi kita balikan lagi ke sana. Kalau memang klien saya yang bersalah, tunjukkan saja buktinya. Saya berdoanya seperti itu. Perlihatkan saja. Cari bukti di mana klien saya tidak bisa ngelak lagi. Jangan kemudian dimintai keterangan. Ini menurut keterangan Danu seperti ini, bagaimana pendapat Anda? Sementara keterangan Danunya juga kita ragukan. Coba kalau ada bukti, ini buktinya. Gimana? Sampai nggak bisa ngelak ya? Nggak bisa mengelak. Itu tidak terjadi karena memang dasarnya adalah pengakuan. Menurut Bang Reja Indagiri kan jelas. Pengakuan itu akan merusak semuanya. Tetap fokus kita ke alat bukti yang lain. Keterangan saksi, ahli, petunjuk. Itu yang di derajatnya sudah jelas dalam KUHP itu ditetapkan. Tiba-tiba ada ahli, di TKP ada dukun, ya kan? Kan luar biasa ini perkara. Bagaimana saya tidak menyikapi masalah ini sebagai hal yang serius? Itu ada di dalam line polisi kok. Bukan di luar lainnya. Ya kan? Saya misalnya datang ke situ belum tentu juga saya dapat izin. Karena klien saya nggak ada. Kalau klien saya yang ada mungkin saya dapat masuk. Mbak bisa masuk nggak ke dalam kemarin? Nggak bisa. Nggak bisa karena nggak kenal sama polisi atau nggak diundang sama polisi. Kalau polisi yang ngajak mungkin Mbak bisa masuk ke dalam. Ya kan? Bagaimana kami tidak berpikir miring? Untuk katanya menyisir TKP, mencari barang bukti golok di TKP, ada dukun di sana. Ada pawang hujan. Menurut Bapak gimana tanggapan Bapak? Ya jelas lah. Ini menyeret kita ya kemunduran dalam penegakan hukum pidana itu, Mbak. Ilmu hukum itu ilmu yang rasional. Jangan dihubung-hubungkan dengan kearifan lokal yang mistis itu. Jangan. Ini hukum itu harus diuji secara rasional, logika, kesesuaian barang bukti dengan barang bukti lain, petunjuk, keterangan ahli, saksi, dan lain-lain. Jangan diberikan keterangan, jangan berdasarkan kepada keterangan dukun. Apa relevansinya? Makanya saya bilang kalau misalnya
ini dipertimbangkan nih keterangan dukun ini dijadikan pijakan dalam penyidikan, silakan masyarakat bisa menilai sendiri. Kalau saya jelas apa ya, menolak. Oke. Kalau benar itu dukun dijadikan bagian proses penyidikan, tiba-tiba kan akhirnya menyanggah, wah saya datang sendiri. Kalau datang sendiri ngapain ada di dalam? Ada di dalam line polisi itu. Jadi begitu Mbak, ini menarik perhatian masyarakat. Sekali lagi saya berterima kasih sudah mampir, sudah memberikan keterangan, memberikan saya waktu untuk menjelaskan ya. Saya dapat menjelaskan yang sebenarnya, yang selama ini mungkin dari Mas sendiri tidak tersampaikan dengan baik ya oleh pihak-pihak saya, terutama ya karena mohon maaf karena memang keterbatasan kesibukan waktu dan lain-lain. Ya mungkin waktu ya sekarang di saat perkaranya mulai rame gitu kan, rame lagi, ya saya dapat waktu seperti ini. Hatur nuhun sudah saya juga memberikan kesempatan ke saya menerangkan ya. Udah bisa mampir ke tempat Bapak. Pak Rohman, ini kita dikejar waktu Pak. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi Pak. Oke, siap. Siap ya? Ya. Kayak tuh sahabat Misteri Mbak Suci, dicatat ya. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi bisa ngobrol lagi sama Pak Rohman. Mungkin dari sahabat Misteri Mbak Suci. Mungkin dari sahabat Misteri Mbak Suci, daripada ke timelinenya Pak Rohman, ya banyak yang komentar, silahkan ke tempat saya aja, tanyakan. Nanti insya Allah saya akan tanyakan langsung ke beliau. Ya, jadi melalui saya juga nggak apa-apa, nanti saya tanyakan. Kalau misalkan dari sahabat Misteri Mbak Suci ada yang ingin ditanyakan ke Pak Rohman gitu. Oke, cukup ya. Pak Rohman, hatur nuhun. Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Karena saya tahu nih Pak Rohman habis ini pergi lagi. Ya. Oke Pak Rohman, terima kasih banyak buat sahabat Misteri Mbak Suci, terima kasih banyak. Saya Suci dan Pak Rohman pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.